Ada dulu Bapak Ibu, ada teman saya nanya ke saya, Buya katanya apa saya ini salah ya. Kenapa Pak? Saya bilang, begini katanya. Kemarin ada orang datang ke rumah, ya, dia minta tolong ke saya. Pak, tolong saya Pak. Apa yang bisa saya tolong? Kata si Bapak itu. Jadi kata si tamu tadi, Pak, di rumah saya sekarang ini ada orang nagih hutang sama saya. Dari pagi tadi sampai siang ini, dia nggak mau pulang sebelum hutang saya bayar. Saya nggak punya duit, Pak. Tolong saya, Pak. Memangnya Bapak punya hutang berapa sama dia? Nggak banyak, Pak. Cuma 100.000. Katanya. Cuma saya nggak punya duit, katanya. Ya sudah, kata Bapak. Si Bapak ini masuk ke kamarnya, keluar dia bawa uang 200.000. Kata si Bapak tadi, ini yang 100.000 bayarkan ke hutang. Yang 100.000 ini silakan digunakan untuk tambahan belanja keluarga. Waduh, terima kasih banyak Pak, saya sudah ditolong. Jadi kata si Bapak tadi, kamu berterima kasih boleh-boleh saja. Tapi yang utama bersyukur kepada Allah. Justru sebenarnya saya yang berterima kasih sama kamu, kata si Bapak ini pada tamu tadi. Lah, kan Bapak yang nolong saya, kok Bapak yang terima kasih sama saya, kata si tamu tadi. Kata si Bapak, lahirnya iya. Ya, lahirnya saya menolong kamu. Tapi secara hakikatnya justru kamu yang menolong saya. Kedatangan kamu ke rumah saya ini seolah-olah kamu mengingatkan ke saya, Pak, mumpung Allah menitipkan harta kepada Bapak, biarlah saya bawa, saya menolong Bapak membawanya sampai ke akhirat, jangan sampai habis di dunia ini. Jadi kehadiran kamu meminta pertolongan pada saya secara lahiriah, saya nolong kamu. Tapi secara hakikatnya justru kamu yang nolong saya. Kalau kamu nggak datang, katanya, mungkin uang itu habis di dunia ini, nggak sampai ke akhirat. Tapi dengan kehadiran kamu, uang yang 200 itu, kamu menolong saya membawanya sampai ke akhirat. Jadi sebenarnya secara hakikat justru kamu nolong saya, kata si Bapak tadi. Salah nggak saya, Buya, katanya. Saya bilang enggak. Itu namanya berpikir positif, positive thinking. Jadi artinya lahirnya kita menolong orang lain, hakikatnya sebenarnya kita meminta tolong kepada orang lain. Sebab apa yang kita miliki itu tidak lepas, Pak. Kita sedekah sama orang lain, gitu ya. Ya, mungkin 100.000, 200.000 dan lain sebagainya, tapi justru itulah yang kekal. Ibarat orang nembak, Pak. Ada burung 10 ekor, lalu kita tembak, tak, kena satu, jatuh. Yang tinggal berapa, Pak? 9. Ya satu yang tinggal, yang 9 terbang. Yang tinggal, yang kena itulah. Yang 9 terbang ya. Jadi artinya kalau kita punya uang 1 juta, lalu kita sedekahkan 100.000, yang milik kita yang sesungguhnya 100.000 itulah. Yang 900.000 terbang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang sesungguhnya yang tinggal itu yang kita sedekahkan. Jadi yang kita milik kita yang sesungguhnya, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Maka silakan banyak-banyak cari duit, tapi jangan lupa sedekahkan supaya bisa dibawa ke akhirat, Pak. Kalau sampai kita habiskan di dunia ini, ya sudah, nah, nggak sampai ke akhirat nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tamsilnya si Harben, Anis, sama si Amsal. Nah, jadi jangan sampai kita menganaktirikan si Amsal ini, Pak. Justru dia rupanya yang akan menolong kita, amal soleh kita tadi. Nah, oleh karenanya kita kembali kepada pokok persoalan bahwa anak yang diakikahkan itu insya Allah menjadi anak yang soleh. Kalau dia perempuan, mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Itu harapan kita selaku orang tua. Tapi kalaupun upaya sudah kita lakukan, ternyata Allah mentakdirkan lain, jangan berkecil hati.
Sebab yang diminta oleh Allah itu pertanggungan jawab apa yang kita perbuat. Ya. Hasilnya Allah yang menentukan. Ya, kita ingat ceritanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, bagaimana upaya Nabi Nuh untuk mengajak anaknya si Kan'an. Nah, sini nak, masuk ke kapal. Ini air sudah mulai naik. Enggak, lari dia. Mengejar bukit ya yang tinggi gitu ya. Dipanggil, dikejar sama Nabi Nuh. Enggak mau dia. Si Kan'an. Jadi upaya Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya sudah menjalankan syariat. Ternyata anaknya enggak mau ikut, itu sudah lepas tanggung jawab. Yang begitulah kita ini juga, Pak. Tugas kita menjalankan syariat. Ya. Azan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Lalu kemudian kita akikahkan, kita kasih nama yang baik, kita ajar dia sholat, kemudian kita sekolahkan sekolah agama supaya tahu dengan Allah, tahu dengan Rasul, tahu ajaran agama. Ya, nah, kalau itu sudah kita laksanakan, masih juga kita serahkan kepada Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kunci yang lain untuk menciptakan anak yang soleh itu adalah makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak. So kata Nabi SAW, "Fama nabata minal haram, fahuwa haram." Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, dia akan menjadi haram juga. Misalnya begini, ya. Anak kita kasih makanan dari uang curian, atau uang judi, atau uang korupsi. Ya, kalau ternyata anak tadi susah diatur, melawan sama orang tua, jangan heran, Pak. Itulah buah. Fama nabata minal haram, bahwa haram. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka dia menjadi haram juga. Bukan dagingnya yang haram, bukan. Kelakuannya nggak bagus. Ya, ngelawan sama orang tua, nggak mau ibadah. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Makanya dulu dalam kisahnya, Imam Al-Ghazali, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau masih bayi, gitu ya. Jadi beliau itu lagi tidur. Ibunya pergi ke pasar. Ya. Di rumah itu ada pembantu yang juga masih punya anak bayi. Kira-kira sebaya dengan Al-Ghazali kecil ini tadi. Ibu Imam Al-Ghazali ini belum pulang dari pasar. Si Al-Ghazali kecil ini bangun, nangis. Lalu oleh si pembantu tadi digendong. Masih juga nangis. Lalu dinenkannya. Ya, disusukannya sampai terdiamlah Al-Ghazali kecil ini tadi. Nah, begitu sudah terdiam, nggak lama setelah ibunya pulang, si pembantu cerita, Bu, tadi si Buyung nangis-nangis bangun tidur, terus saya gendong masih nangis juga, terus saya susukan, saya nenkan. Astagfirullahaladzim, kamu nenkan? Iya. Izin nggak sama suami kamu? Ya enggak, karena suami saya kan sudah keluar rumah, sudah kerja. Lalu kata Ibu Imam Ghazali tadi, susu punya kamu, tapi air susu punya suami kamu. Karena suami kamu yang mau menafkahi kamu, ngasih kamu makan. Susu punya kamu, cuman air susunya punya suami kamu. Karena kamu tidak izin sama suami kamu, ini tidak halal bagi anakku. Lalu Al-Ghazali kecil tadi diambil salah ibunya, dipegangnya kakinya. Diangkat ke atas, kepala ke bawah. Diurutnya perutnya. Sampai muntah, keluar semua air susu yang diminum si bayi tadi. Ini haram untuk anak saya. Kata si ibu Imam Ghazali tadi. Begitu ibunya menjaga anaknya. Jangan sampai barang haram masuk ke tubuhnya. Kenapa? Fama nabata minal haram bahwa haram. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, dia akan berakibat haram juga. Bukan haram kulitnya, haram daging, bukan.
kelakuannya tidak baik nanti. Jadi kalau ada anak kita yang tidak baik, melawan sama orang tua, nggak mau ibadah, jangan salahkan anak dulu. Koreksi kelakuan kita selaku orang tua. Apakah makanan yang kita berikan sudah makanan halal semua, atau ada terselip di situ makanan yang haram? Nah, sebab nanti akan memberi dampak kepada anak yang tidak baik, ya, kelakuannya tidak baik.